Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Pagi ini kita masih akan meneruskan kajian kitab Nashihul Ibad. Kita masih membahas makalah yang ke-8. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, makalah ke-8 ini cukup panjang dan cukup banyak poin-poin yang perlu dibahas. Makalah yang ke-8 dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini mensitir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan manusia, ada 3 hal yang akan menghancurkan manusia, ada 3 hal yang mengangkat derajat manusia, dan ada 3 hal yang menghapus dosa manusia. Nah, yang sudah kita bahas adalah 3 hal yang menyelamatkan, al-munjiyat. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang hal-hal yang menghancurkan manusia. Apa saja itu? Di dalam kitab Nashihul Ibad ini dijelaskan, wa ammal muhlikatu, adapun hal-hal yang menghancurkan manusia, fasyuhun syadidun, yaitu kikir yang amat sangat. Jadi syadid itu sangat. Nah, ini diberi penjelasan ai bukhlun syadidun. Kata-kata syukhun itu asing, lalu kemudian diberi penjelasan yang dimaksud dengan syukhun syadidun itu adalah bukhlun syadidun. Sama artinya. Kikir yang keterlaluan. Kalau bahasa Jawanya apa itu kira-kira itu? Kalau cuma medit kan medit, kikil metakil apa istilahnya? Sing tumbuk-tumbuk itu loh. Jadi kikirnya itu amat sangat apa Pak Basuli, Pak Jazuli, Pak? Kikir yang sangat, kikir yang sangat. Nah, batasan kikir yang sangat itu yang bagaimana? Nah, ini oleh Imam Nawawi di penjelasan
fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala. Orang yang kikirnya amat sangat itu dia tidak sampai pada level tidak menjalankan ya hakullah, hak Allah. Jadi hak Allah itu tidak dijalankan. Wa haqqil khalqi, dan juga hak manusia. Masih diberi penjelasan lagi, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat fasyukhun muta'. Jadi kalau tadi pada keterlaluan kikirnya itu ya, yang ini lebih kepada fasyukhun muta', itu kikir yang ditaati ya, yang diikuti ya. Jadi sudah punya sifat kikir, diikuti terus ya, semakin kikir begitu kira-kira. Ya, ini pun juga diberi penjelasan ai bukhlun yuti'ul insan. Ya, maksudnya syukhun muta' itu adalah kekikiran yang manusia itu kemudian mentaatinya, menuruti kemauan kikirnya itu ya. Nah ini menarik, ini masih ada penjelasannya. Amma law kanal bukhlu mawjudun fin nafsi ghaira muta'in. Tetapi kalau yang namanya kikir itu sekedar kikir masih normal begitulah ya, yang ada di dalam diri manusia itu kemudian tidak diikuti, tidak ditaati, sehingga menjadi kikir yang keterlaluan ya, fala yakunu muhlikan. Kalau kikir seperti itu masih belum sampai pada level yang merusak ya. Ini penjelasan Imam Nawawi ya. Li'annahu, karena kikir yang tidak keterlaluan, yang sekedar kikir masih sekedar ya sifat wajar manusia itu ya. Minas sifatil lazimati lin nafsi ya. Kalau kikir yang katakanlah tidak keterlaluan tadi, yang amat sangat tadi itu memang dia merupakan sifat yang lazim ya, sifat yang lazim pada seseorang ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang saya hormati, memang kalau kita membaca Al-Quran itu ya, di antara sifat yang ada pada manusia itu memang sifat kikir itu ya. Jadi rubah-rubahnya Allah itu sudah menciptakan manusia dari sononya itu memang ada itu sifat kikir dalam diri manusia itu ada ya, sunnatullah katakanlah begitu ya. Dalam surat apa itu ya, surat Al-Ma'arij kalau tidak salah itu ya, yang cukup panjang rangkaiannya itu ya, tapi di poin yang awal-awal itu Allah menjelaskan tentang itu di antara sifat yang dimiliki manusia itu, sifat bawaan manusia itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Lalu kemudian ada terusannya ya di belakangnya, illal musallina alladzina hum fi salatihim daimun ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum ya, dan seterusnya itu ya. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat gampang berkeluh kesah dan kikir ya. Jadi kalau kita itu berkeluh kesah itu manusiawi, itu memang manusia itu diciptakan Allah seperti itu ya.
Tapi ojo kebangetan, yang dimaksud itu. Ojo kebangetan. Nah orang tahu keluh kesah sama sekali yo dudu menungso ya. Itu wajar seperti itu. Ya. Dan juga kikir. Makanya Imam Nawawi luar biasa ini kok masih mentolerir kalau kikirnya itu masih kikir yang wajar, itu masih tidak sampai pada level muhlikat, tidak sampai pada level yang menghancurkan. Jadi kalau kikirnya itu wajar itu juga masih manusiawi ya, bukan berarti itu baik, bukan. Manusiawi itu artinya itu memang sifat manusia seperti itu. Allah kemudian masih memberikan penjelasan idza massahu syarru jazua. Jadi kalau ditimpa musibah itu ya musibah yang sekecil apapun itu, keluh kesahnya sudah bukan main itu. Itu manusia seperti itu pada umumnya itu. Ya. Tetapi kalau mendapatkan kenikmatan itu kikir. Kikir. Jadi sudah nikmatnya banyak itu ya malah semakin kikir. Tadi semakin eman-eman kata Pak Edi tadi itu ya, semakin hemat tadi itu. Ya. Nak misalnya lagi orang ono kuwi jaluki sumbangan ngono ya. Wah iki lagi arek duit sesuk ya. Nak pas ono, wis ono ya isa semoyo meneh sesuk meneh iki lagi kanggo iki. Bareng wis ono meneh dijaluk meneh ya, sesuk meneh iki sono kebutuhan liyane ya. Ora rampung-rampung ya. Jadi apa namanya? Itulah sifat manusia itu seperti itu ya. Tetapi bukan berarti kalau ada sifat seperti itu kemudian lalu dibiarkan, itu enggak ya. Dan banyak ya sifat-sifat negatif manusia yang lain yang memang Allah berikan sejak manusia diciptakan, itu banyak itu ya. Wong Allah sendiri berfirman dalam surat Asy-Syams itu ya, yang sangat terkenal itu ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang dalam diri manusia itu sudah di dalam dirinya itu Allah mengilhamkan ya ada sifat-sifat negatif, ada sifat-sifat positif ya. Fujur dan takwa. Nah, Allah kan kemudian melanjutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi sifat yang positif itu hendaknya dikembangkan, yang negatif dibersihkan, ya, dihilangkan. Makanya ada konsep tazkiyatun nafas itu, membersihkan jiwa itu. Ya, jadi memang di dalam jiwa kita itu ada memang hal-hal yang tidak bersih, yang negatif itu ada. Ya. Apa itu? Ya tadi sudah disebut dengan kikir, ada lagi zoluman jahula, manusia itu ya zolim ya jahil. Lalu ada apa lagi itu misalnya yang suka membantah itu ya, suka membantah ya, jadala ya. Banyak ya, sifat-sifat negatif itu banyak dalam diri manusia itu. Nah kalau Allah mengatakan bahwa kamu diciptakan begini yang negatif, itu bukan berarti kok kemudian harus dipelihara ya. Jangan kok kemudian beralasan memang Allah menciptakan manusia kikir ya memang ya biar saya kikir, tidak begitu ya. Karena di dalam rangkaian ayat yang Al-Ma'arij tadi itu, ketika Allah menjelaskan tentang sifat kikir manusia itu, kemudian ada pengecualiannya. Ya. Illal musallina alladzina hum fi salatihim daimun, ya. Kecuali orang yang sholatnya itu mudawamah, langgeng ya. Jadi orang yang sholat langgeng itu mestinya tidak kikir. Wong itu sudah janji Allah itu. Ya. Harusnya loh ya. Kalau sholatnya bener langgeng, harusnya tidak kikir. Ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
Dan di dalam hartanya itu kemudian ada hak bagi orang-orang yang minta-minta maupun al-mahrum. Itu udah sering saya sampaikan itu ya. Jadi bahwa di dalam harta kita itu ada hak bagi orang yang meminta-minta maupun al-mahrum, orang yang miskin tapi tidak mau minta-minta itu. Ya. Jadi sekali lagi, Masya Allah ini ya, jadi konsep Al-Quran yang diajarkan Allah kepada kita itu ya, ya memang manusia dijadikan punya sifat kikir, tapi kikir itu harus dihilangkan, harus dikikis, ya, dilatih untuk menjadi orang lomo. Ya. Itulah sebabnya maka kemudian di dalam Islam itu ada kewajiban-kewajiban itu. Itulah yang merupakan hak Allah dan hak manusia itu. Ya. Ada zakat. Ya. Itu hak Allah sekaligus juga hak manusia itu. Ya. Nah kalau sampai orang ya kok punya harta tidak mau zakat, ya, yang itu merupakan haknya Allah, haknya manusia, haknya fakir miskin tadi itu, haknya orang-orang yang membutuhkan itu yang tadi itu ya, oleh Imam Nawawi disebut sebagai orang yang sudah kikir, yang betul-betul kikir itu ya, bukhlun syadidun tadi itu, atau syukhun syadidun itu ya, atau bukhlun muta'un tadi itu, kikir yang ditaati itu. Jadi kalau misalnya ya kikir, tapi kok masih mau bayar zakat, masih mau sedekah, itu masih agak normal, itu masih itu ya. Jadi nak misalnya karo konco atau traktir, isih rada lumayan lah isih itu dalam pengertian kita sudah kikir, tapi masih bisa ditolerir itu ya. Tapi kalau sudah nggak bayar zakat itu, ini yang termasuk sudah itu, ya, bukhlun syadidun itu. Jadi kadang-kadang orang tidak sadar itu. Pengertian kita sehari-hari itu kikir itu ya dalam kaitannya dengan yang persoalan-persoalan yang tadi itu, karo tonggor atau mewei, karo apa ora tahu numpak mobil ora tahu nawari koncone melu ayo numpang aku itu yang pada umumnya kita sebut kikir ya, tapi dalam konteks definisi yang diberikan oleh Imam Nawawi ini terkait dengan bukhlun syadidun itu adalah orang yang tidak bisa menunaikan hak Allah maupun hak manusia. Ya. Jadi Allah punya hak terhadap harta kita. Ya. Hamba-hambanya juga punya hak terhadap harta kita. Ya. Makanya di luar zakat itu masih banyak sekali itu kebaikan-kebaikan yang terkait dengan harta itu. Ya. Makanya saya ya tidak hanya sekali dua kali, berkali-kali mengatakan ya. Jadi kalau orang membayar zakat itu sebenarnya baru kewajiban minimal itu. Masih ada kebaikan-kebaikan yang lain ya, yang bisa diberikan oleh orang yang punya harta itu selain zakat yang wajib itu, yang merupakan sunnah ya, sedekah, infak, ya, wakaf, hadiah, banyak sekali bentuknya itu. Ya. Nah zakat ke orang, nah yang jenis bukhlun syadidun tadi itu. Ya. Ya. Karena sekali lagi pada harta kita itu ada hak orang miskin tadi itu. Ya. Makanya Masya Allah dalam hadis qudsi itu Allah pernah menyindir, bukan menyindir ya, nanti di akhirat itu ketika menghadapi orang-orang yang kena siksa terkait dengan persoalan seperti ini itu nanti ya bagaimana, dalam hadis ada begini, ya gimana kamu itu wong aku sakit kamu tidak menjengukku. Dalam hadis qudsi itu, hadis qudsi ya. Aku sakit kamu tidak menjengukku.
Lah orang ini bingung tuh, lah bagaimana Allah engkau kok sakit dan bagaimana aku menjenguk engkau? Engkau kan Tuhan alam semesta. Mosok sakit, mosok minta dijenguk. Apa kata Allah? Lu bukannya banyak itu tetangga-tetanggamu yang sakit, ya, saudara-saudaramu yang sakit, kamu tidak pernah menjenguknya. Ya. Kalau kamu menjenguknya, kau akan mendapatiku di sana. Ya. Kata Allah itu. Masya Allah ya, jadi kalau masjid kita itu punya tradisi atau punya program jamaah peduli warga yang sakit itu, saya kira mudah-mudahan lah ya kita mengamalkan yang disampaikan dalam hadis qudsi ini. Luar biasa itu menjenguk orang sakit itu. Ya. Kemudian masih dilanjutkan, aku lapar, ya. Aku butuh makan, butuh minum, tapi kau tidak mau memberikan makan kepadaku. Ya kaget juga lu, bagaimana Tuhan engkau kok lapar, engkau butuh makan, butuh minum, engkau kan Tuhan. Tuhan alam semesta, masa butuh makan, butuh minum? Loh, bukankah di sekelilingmu itu banyak orang lapar, ya, yang butuh makan, butuh minum, dan sudah meminta kepada kamu. Loh, kamu kok tidak memberi? Padahal kalau kamu memberi orang yang lapar itu dengan makan, minum, ya, aku ada di sana. Masya Allah. Jadi itu hak-hak Allah dan hak manusia, ya, hak hamba terhadap harta yang ada pada kita itu. Makanya kalau kita memberikan itu kepada fakir miskin, itu sebenarnya sekedar memberikan hak mereka sebenarnya. Ya. Ya. Kadang-kadang kita ini kan merasa kadang-kadang kalau sudah memberi itu sepertinya seakan-akan tuh apa namanya ya. Ya, apa gimana begitulah ya. Padahal itu sekedar hanya memberikan hak mereka itu sebenarnya itu. Ya, nah ini. Makanya kalau sampai kok apa namanya hak itu tidak diberikan, ya konsekuensinya nanti di akhirat itu loh, ya. Ada konsekuensinya itu. Ya. Masya Allah, ya, akan menghancurkan itu. Ya, di akhirat pasti itu. Ya, saya kira banyak ya, itu ya, ayat Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau sampai orang kok tidak membayar zakat, itu nanti di akhirat apa namanya hartanya itu apa? Akan dijadikan setrika, dan setrika itu nanti akan di punggungnya. Lalu Allah menyampaikan, inilah yang dulu harta yang kau timbun itu, harta yang kau simpan, yang tidak pernah kau tasarrufkan ke dalam hal-hal yang benar itu. Masya Allah kan ya. Dalam hadis ada yang kemudian diceritakan itu menjadi ular yang kemudian melilit tubuh orang yang tidak pernah berzakat. Oh ini kan apa namanya siksaan-siksaan yang digambarkan sangat luar biasa pedih, dan itu menghancurkan nanti di akhirat. Nah sesungguhnya orang yang medit, pelit itu yang sampai tidak melaksanakan hak Allah dan hak hamba itu, ya tidak hanya di akhirat nanti akan mendapatkan siksa itu. Di dunia pun dia sudah menderita karena mendapatkan siksaan dari masyarakat itu. Ya. Orang itu kalau bakhil, ya, itu pasti kan nggak disenangi orang itu kan. Makanya ada syair atau apa itu ya. Itu saya masih saya tidak tahu apakah itu saya pada level hadis, lupa saya ya. Itu yang kita hafal dulu sejak kecil itu ya. Bakhilun ba'idullah. Oh iya betul, bakhilun ba'idullah. Ba'idum minan nasi. Terus lalu ba'idun minal jannah, qaribum minan nari. Ya. Bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka.
Naudzubillah min dzalik gitu. Tapi sebaliknya ya, yang sahriyun, orang yang lomo itu qaribum minallah, ya, qaribum minan nasi, qaribum minal jannah, ya, dan ba'idum minan nar. Orang yang lomo itu sebaliknya ya. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Ya, jadi sekali lagi intinya sifat kikir itu dilarang. Ya. Jadi meskipun itu manusiawi, tapi bukan berarti lalu kemudian boleh diturutkan, tidak boleh. Ya. Tidak boleh diturutkan. Harus dikikis, harus dihilangkan. Ya caranya pelan-pelan dengan apa ya? Dengan dilatih, dengan dipaksa. Ya. Dan tadi itu dengan cara sudah harus menganggap bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain. Tadi makanya illal musallin alladzina hum fi sholatim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi kalau orang itu kok sudah punya sikap di dalam dirinya itu meyakini harta di dalam dirinya itu ada hak bagi orang-orang tertentu, ya, ada hak tertentu bagi lis-sa'il, orang yang minta-minta al mahrum, yaitu ya sifat kikir, keluh kesah itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Lah repotnya ya, nuwun sewu, repotnya itu memang semua penyakit-penyakit yang sifatnya batiniah itu ya. Seperti kikir itu kan sifat sakit hati itu kan, sakit kejiwaan itu ya. Sakit jiwa bukan berarti gila ya, bukan ya. Ya jadi sakit jiwa di sini bukan berarti gila, bukan. Maksudnya sakit yang terkait dengan persoalan hati. Sakit hati juga bukan sakit livernya, bukan. Maksudnya sakit yang rohaniah. Ya. Orang kikir, orang apalagi semua hal-hal yang buruk itu kan penyakit hati itu sebenarnya. Ya. Repotnya kalau sakitnya itu sakit yang rohaniah, itu yang bersangkutan itu biasanya nggak ngerti, nggak sadar kalau dia itu punya penyakit itu. Orang yang suka marah, orang yang suka memfitnah, orang yang suka ngerasani, orang yang kikir, itu biasanya nggak sadar kalau dia itu di dalam dirinya punya penyakit, tidak sadar itu. Orang kikir tidak sadar kalau dia itu kikir, tidak sadar biasanya. Yang sadar siapa, Pak? Yang ngerti kalau seorang kikir siapa? Tonggone biasanya kan ya, konsone ya. Saya ngerti orang lain malahan ya. Ya. Betul enggak Pak kira-kira Pak? Ya, seseorang tuh ya kikir itu, mbok diomongi, kowe kok kikir kan gelem mesti, ndak mau dia. Rumah sana wis apik, rumah sana iki. Tapi tonggone sing ngrasake. Ya, kanca-kancane sing ngrasake, masyarakat yang tahu. Ya, jamaah yang tahu, ya begitu kira-kira itu. Nah itulah bedanya dengan penyakit apa namanya, penyakit badan. Kalau penyakit badan itu seringkali kita merasakan, tetapi wong dia orang ngerti. Ya. Ya, kita sudah panas dingin, greges, akar-karuan, orang lain tidak tahu kalau kita sakit itu, padahal kita sudah menderita bukan main. Ya. Apalagi sakit-sakit yang sangat parah itu ya. Kalau baru parah baru orang tahu kalau itu sakit ya. Sakit gigi itu kan ya seperti orang tidak sakit kan ya itu ya. Orang tidak tahu tapi sakitnya bukan main itu ya. 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 Jadi orang baru tahu kalau diberitahu kalau sakit yang terkait dengan badan itu. Nah kalau penyakit jiwa itu tadi itu ya. Masya Allah orang itu seringkali nggak sadar kalau seseorang itu sakit ya. Ya, padahal justru sakit rohani itulah yang mestinya harus segera diobati harusnya. Nah kita kecenderungannya juga sebaliknya itu ya. Kadang-kadang kalau sakit apa fisik itu sakit sedikit aja itu sudah bingungnya bukan obat sembuh. Loh kok tenang-tenang saja itu, tidak pernah tadi itu. Tenang-tenang karena tidak merasa tadi itu. Ya. Padahal seharusnya ya harus berusaha kuat untuk menyembuhkan semua sakit-sakit
yang sifatnya rohani itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita dihindarkan dari sifat kikir ini. Apalagi kok sampai kikir yang apa namanya yang berlebihan tadi itu. Kikir saja itu tidak baik meskipun itu manusiawi, harus dihindari. Nah, caranya bagaimana? Harus dilawan, memang harus dilawan. Ya. Jadi tapi nanti kalau saya baik mau memberi orang sedekah nanti dikira riya. Ya kalau misalnya takut riya sekalipun untuk sementara paksa dulu. Ya. Jadi jangan kok kemudian mau sedekah takut riya lalu nggak jadi sedekah, itu jangan. Sudah sedekah saja. Ya. Ya, iya. Nah, begitu ya. Jadi dilawan memang dengan cara apapun ya. Nah, itu. Ya Allah. Satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan itu ya. Dulu ketika saya bahas apa itu ya, tentang boros dan yang tengah-tengah antara orang-orang muslim itu tidak boleh boros tapi tidak boleh kikir itu ya. Ya, itu orang kikir itu Masya Allah ya. Apalagi kok dengan orang lain. Dengan dirinya aja tuh kikir. Ya. Orang kikir tuh, orang bakhil tuh, dengan dirinya sendiri aja itu lo kikir. Ya. Mau makan enak itu tak nggak jadi itu. Wah. Mikir-mikir. Loh, mangan sate iki. Engko piye iki padahal iki ditabung iso nggo tuku. Ya. Akhirnya mangan tempe meneh ya. Begitu. Ya. Mau beli baju rada apik sithik, waduh. Nah iki padahal sebenarnya intinya tuh kikir. Sampai apalagi kok dikasihkan orang ya, terhadap dirinya aja kikir. Itu orang kikir itu, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, apa mana kok nraktir koncone itu. Ya. Nah, itu misalnya ya, itu. Nah, apalagi kok hak Allah ya, apalagi kok hak Allah, hak manusia, hak dirinya sendiri aja itu loh kadang-kadang itu diabaikan. Ya, sampai direwangi rekoso. Ada orang yang seperti itu. Ya, ada. Ada. Itu yang sampai pada level kikir yang tadi itu, kikir yang wis kikir medit, bakhil, cakil, wah istilahnya nganti sak pol-poli itu. Makanya satu masih ingat dulu Pak Fadil pernah menyampaikan, tuh wong kikir itu Masya Allah ya, ibarat menggenggam air itu tidak netes. Ya. Itu saking apanya itu ya, saking rapatnya itu masih ingat itu Pak Fadil menyampaikan itu sudah mungkin sekian tahun yang lalu itu saya masih ingat itu ya. Jadi ibarat menggenggam air sampai tidak netes. Nah itu kan ya kebangetan toh itu. Ya, kebangetan. Ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat kikir ini ya, mudah-mudahan kita selamatkan Allah ya, tidak menuju kepada kehancuran. Sekali lagi orang yang kikir akan menuju kepada kehancuran ya. Demikian saya kira ya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan mari kita tutup ya majelis taklim kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.